Soal selanjutnya berkaitan dengan grafik gerak lurus berubah beraturan. Berikut ini adalah grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T dari mobil A dan mobil B yang bergerak dari posisi dan lintasan yang sama. Dari pernyataan-pernyataan berikut, yang pertama, mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60. Kemudian pernyataan yang kedua dan seterusnya ya. Di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang benar berkaitan dengan grafik di atas ditunjukkan oleh nomor. Nah, adik-adik kita lihat grafiknya terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Ada 2 mobil. Mobil A mula-mula kecepatannya 0, detik ke-40 kecepatannya 60 meter per sekon. Kemudian untuk mobil B, mula-mula kecepatannya 36 meter per sekon. Detik ke-40, kecepatannya juga menjadi 60 meter per sekon. Jadi ketika T sama dengan 40, di sini yang terjadi adalah VA sama dengan VB sama dengan 60 meter per sekon. Ya, dengan kata lain, pada T sama dengan 40 sekon, VA sama dengan VB, kecepatan mobil A sama dengan kecepatan mobil B. Mobil A dan mobil B di sini sama-sama bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sekalian kita review materi sedikit ya. Jadi kalau pada gerak lurus berubah beraturan, itu ada 3 rumus yang kita punyai. Yang pertama adalah menghitung perpindahan. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Rumus yang kedua adalah menghitung kecepatan diketahui waktu. VT sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian yang ketiga yang terakhir ya Dek ya, menghitung kecepatan jika diketahui jarak. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah adik-adik, inilah 3 persamaan dari gerak lurus berubah beraturan yang nantinya akan sering kita gunakan ketika mengerjakan soal-soal berkaitan dengan GLBB. Jadi tolong ketika persamaan ini diingat dan dihafalkan ya Dek ya. Oke, nah dari grafik V terhadap T sebenarnya kita juga bisa mengamati secara visual dari percepatan benda. Karena yang namanya percepatan atau A itu adalah kemiringan grafik V terhadap T. Artinya semakin miring grafiknya ya, semakin curam kemiringan grafik V terhadap T-nya, maka nilai percepatannya semakin besar. Semakin landai, percepatannya semakin kecil. Kemudian dari grafik V terhadap T kita juga bisa mengamati jarak yang ditempuh oleh benda. Karena yang namanya S atau jarak tempuh itu sama dengan luas grafik V terhadap T. Semakin luas yang dibentuk oleh grafik V terhadap T, maka nanti jarak yang ditempuh benda semakin jauh. Semakin kecil luas grafik yang dibentuk oleh grafik V terhadap T, maka jarak yang ditempuh oleh benda semakin dekat. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, langsung saja kita mulai, kita cek pernyataan yang pertama. Mobil A dan B sama-sama berhenti pada detik ke-60. Ini jelas pernyataan yang salah ya Dek ya. Karena mobil A dan mobil B di sini kita sama-sama tahu bahwa keduanya bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi mestinya pada detik ke-60 kecepatan kedua mobil justru semakin cepat, bukan malah berhenti. Kemudian nomor 2, percepatan mobil A lebih besar dibandingkan dengan percepatan mobil B. Yang namanya percepatan itu adalah kemiringan grafik. Ingat ya, jadi A itu adalah kemiringan grafik. Semakin miring, maka percepatannya semakin tinggi ya, semakin besar. Nah, kalau kita lihat, kalau derajat kemiringan mobil B ya, grafik yang dibentuk oleh mobil B dan grafik yang dibentuk oleh mobil A, ini kemiringannya adalah lebih tinggi atau lebih curam grafik yang dibentuk oleh mobil A. Artinya, mobil A percepatannya lebih besar dibandingkan dengan percepatan mobil B. Ya, berarti nomor 2 adalah pernyataan yang benar. Kemudian kita ke pernyataan nomor 3. Mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Nah, adik-adik, S itu adalah luas grafik V terhadap T. Kita cek saja ya. Jadi kalau pada mobil A, ini adalah luas grafik yang dibentuk. Kemudian kalau pada mobil B, saya pakai warna biru ya. Ini adalah luas bangun atau luas grafik yang dibentuk oleh mobil B. Nah, dari sini kita tahu luas bangun yang berwarna biru ini akan lebih besar dibandingkan dengan luas bangun yang berwarna merah. Dengan kata lain, SB lebih besar dari SA ya, maka nomor 3
Ini adalah pernyataan yang benar ya. Jadi mobil A menempuh perjalanan lebih dekat daripada mobil B. Kalau kita balik ini berarti kan SA kurang dari SB ya Dek ya. Jadi nomor 3 ini adalah pernyataan yang benar. Berarti sebenarnya nomor 7 ya. Ini jawabannya adalah 2 dan 3 ya, yang C yang benar. Untuk yang nomor 4 ini mobil A dan mobil B bertemu setelah 40 sekon. Ini juga salah ya. Karena ketika T sama dengan 40 sekon, mobil A dan mobil B itu bukan bertemu, melainkan kecepatannya yang sama, yaitu sama-sama 60 meter per sekon. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C. Baik adik-adik, demikian tadi pembahasan soal nomor 7. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.